Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran ini disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, untuk edisi kali ini kami sudah mengundang seorang musisi, seorang motivator, seorang yang sangat menginspirasi. Jika saya sebut namanya mungkin beberapa dari sahabat bahasa masih kurang ngeh. Beliau adalah Imade Juniarta. Namun jika saya sebutkan nama lain dari beliau, saya yakin sahabat bahasa sudah tahu. Beliau adalah Jun Bintang. Selamat datang Imade. Selamat datang Imade Juniarta. Aji Strongking. Beli Jun, kalau menyebut Imade Juniarta mungkin orang bingung ya. Tapi kalau sahabat baik saya, teman-teman kecil saya tahu semua. Tahu. Tapi saya taunya Jun. Jun ya. Jun Bintang. Jun. Itu sejak ada band ya tahun 2003. Nama saya berubah Jun Bintang. Bintang itu nama band. Nama band pertama ya, kan. Ya. Band yang pertama dan terakhir. Masih kok. Tapi kan masih sekarang. Masih. Sepertinya bass ya. Basis kan awalnya. Kalau bass tuh waktu saya belum main lagu berbahasa Bali, masih nyanyiin lagu orang. Masih ngamen. Belum punya produk sendiri ya? Iya. Tapi kalau sudah punya produk sendiri, bass dan vokal. Enggak, vokal aja. Itu tahun 2002 Bom Bali. Saya ke Jepang. Setelah saya balik, vokalis saya jadi Prana. Nah, jadi kehilangan vokalis. Jadi berarti vokalis serep ya? Vokalis serep. Kalau saya dulu main bass kan sambil baking. Baking. Jadi saya hafal ref-refnya. Jadi tinggal ngafalin dari awal sampai akhir ya, jadinya jadi vokalis. Terus saya bilang sama teman-teman, nih kalau kita terus nyanyiin lagu orang, kapan kita terkenalnya nih? Belajar di mana sih? Nggak belajar, otodidak. Dari mulai otodidak itu dari kapan tuh? Musik. Ya. Dari SD. Saya nyanyi dari SD, suka nyanyi saya. Suka nyanyi, suka nulis. Dijun dari, Gianyar? Gianyar, tapi saya besar di Tabanan. Bapak saya polisi. Berarti ini orang apa? Orang Gianyar, orang Tabanan, orang Denpasar? Orang Bali. Oh, orang. Biar aman tuh untuk fans-fansnya. Orang Bali. Ya. Jangan pernah menanyakan tempat, tapi perbuatan baikmu lebih penting. Betul. Karena itu yang diingat orang ya? Iya. Ya, saya dari mana? Dari Bali. Saya juga tidak pikir dari Tabanan. Oh, aslinya Gianyar. Ya banyak yang gitu, karena logat saya Tabanan. Padahal saya lahir di Gianyar, besar di Tabanan, dewasa di Kuta. Berapa lama di Gianyar? Bentar, lahir aja. Oh, berarti sekolah SD di Tabanan, TK di Tabanan. Berarti sudah mulai tahu lagu itu dari SD itu? Dari SD, tapi lagu-lagu orang Ebit GAD tuh, pernah dengar? Itu saya hafal semua. Malah kita kan seumuran. Iya, Ratih Purwasi, jangan disebutkan lagi. The Beatles. Jangan disebutkan lagi tuh. Kelihatan umur kita ya. Saya takutnya generasi muda tidak tahu itu. Iya, generasi. Tapi jangan salah loh, oldies sekarang sedang balik. Sedang naik lagi. Orang lagi suka lagu oldies. Beli Jun, ya. Dari SD itu suka musik itu di sekolah atau? Belum suka musik, suka nyanyi. Oh, suka nyanyi. Pas megang alat tuh mulai SMP, gitar. Di Tabanan juga? Di Tabanan juga. Tapi belum punya band? Belum, saya mulai punya band tuh SMA. SMA di Denpasar? Di Tabanan. Oh, masih Tabanan. Oh, oke. Berarti kuliahnya yang ke Denpasar? Ya, pas kuliah ada band Fata Morgana ini kehilangan pemain bass. Saya lah ditanya, bisa main bass? Saya bilang nggak bisa. Saya bisanya drum dan nyanyi. Nggak apa-apa, kalau ada basic gitar bisa main bass. Nah, diajarin lah saya. Berarti semuanya berawal dari cadangan ya? Sudah ada menggantikan orang gitu ya? Iya, pertama aja. Tapi Bintang kan band baru, saya yang bikin. Bintang saya yang bikin. Fata Morgana cadangan. Ya. Bintang? Saya yang bikin. Tahun 2003. Itu diawali sudah vokal belum kan? Sudah. Oh, langsung vokal? Langsung vokal. Langsung boom. Yang pertama? Album pertama, Bajingan Iling. Itu sudah bahasa Bali kan ya? Bahasa Bali. Beli Jun tidak ada yang berbahasa Indonesia ya? Semua bahasa Bali? Ada, Madein Bali. Hai kawan bila engkau ke Bali. Itu apa? Album atau? Album. Satu album Indonesia? Bukan? Bukan, satu lagu single saja? Satu berbahasa Inggris, You My Inspiration.
Terus Arigato Made, Sayonara, Bali, Jepang. You Are My Inspiration itu siapa? Saya yang ciptakan. Yang inspirasinya siapa tuh? Istri saya. Harus nanya itu. Ya. Beli Jun, kan diawali dari bintang nih. Yeah. Di awal itu inspirator sampai membuat bintang itu ada grup musik kah atau ada penyanyi kah yang menjadi inspirasi dulu itu? Atau memang ya udah buat aja gitu. Buat aja. Malah nama grup band itu tercipta saat satu album penuh ini udah jadi. Belum punya nama band. Masih Fata Morgana. Saya bilang ya ini nggak bisa namanya Fata Morgana dong, karena kita berbahasa baru, ya. Kan. Terus kita berlima waktu itu, keyboard, gitar, bass, vokal, drum. Bintang kan seginya 5. Karena 5 itu. Ya namain bintang aja lah biar cepet. Bintang. Gitu. Serba dadakan juga. Serba dadakan. Tidak ada grup band yang menjadi role model begitu? Saya influence-nya Slank. Saya suka Slank. Dulu saya mengidolakan dia dan akhirnya sekarang berteman baik sama kakak ya, sama vokalisnya. Jadi teman naik motor. Iya. Bahagia kan idola jadi sahabat? Kan pemotor. Iya, saya biker. Suka motor. Ini juga kolektor juga? Oh enggak. Enggak kolektor. Kalau kolektor terlalu tinggi bahasanya. Tapi kan mengoleksi. Ya. Kalau sudah mengoleksi ya kolektor. Kalau banyak ceweknya artinya kolektor juga. Kolektor juga. Beli Jun, kalau di awal-awal itu inspirasi lagunya itu apa tuh? Alam atau cinta? Cinta. Oh, cinta. Cinta itu enggak pernah pupus. Karena itu pengalaman atau pengalaman orang? Pengalaman orang. Tapi dialami juga oleh si penciptanya? Enggak juga. Ada beberapa aja sih. Tapi kan banyak. You Are My Inspiration. Kemudian ada yang berbahasa Jepang tadi itu. Iya. Saya yakin itu. Tapi nggak banyak. Kadang ini teman saya pas ketemu dia putus sama pacarnya, berantem sama istrinya. Dia ngobrol sama saya. Sebenarnya dia sedang ngasih saya pekerjaan. Saya dengerin, saya komentarin. Akhirnya menjadi lagu. Sebenarnya kalau dulu itu ada orang curhat, itu dicatat, catatan orang dicatat, diingat-ingat, lalu dijadikan lagu. Ya, saya nggak mencatat, tapi saya ingat. Jadi kisahnya saya jadiin inspirasi saya untuk membuat lagu. Jadi sebetulnya mereka sedang menolong saya untuk membuat lirik lagu. Tapi saya kalau bikin lagu kan dapat refnya dulu. Kayak lagu Bani Mati misalnya. Setelah dapat nadanya, baru kita tulis liriknya. Beli Jun, kalau saya melihat lirik-lirik lagu dari Beli Jun itu puitis. Kalau saya dibanding dengan penyanyi-penyanyi Bali yang lain, yang gitu ya. Dalam beberapanya itu benar-benar pilihan katanya kata mentah gitu. Tapi kalau Beli Jun itu saya sudah saya merasakan ada unsur puisi di sana. Suka puisi ya? Maksudnya suka puisi. Iya, saya basicnya memang puisi. Saya nulis puisi ya. Terus setelah itu saya ikut puisi. Saya juara. Dari kapan tuh? Dari SD. SD, SMP saya ikut lomba-lomba nulis puisi, baca puisi. Nah, puncaknya di SMA. Saya ikut judul acaranya saya masih ingat lomba baca puisi se-Bali. Saya mewakili Tabanan. Saya juara 1. Di provinsi. Di provinsi. Oh. Keren ya. Tapi tidak dilanjutkan. Sampai sekarang tapi beralih ke lirik lagu ya sama aja, itu sama kan puisi. Lagu adalah puisi yang dinyanyikan. Ya. Nah, Beli Jun, kalau puisi kan ada musikalisasi puisi. Ya. Ini aliran yang berbeda. Beda dong. Beda. Tidak pernah masuk ke dunia musikalisasi puisi. Mungkin bisa, cuma bukan bidang saya. Belum pernah masuk berarti. Maksud saya dulu waktu suka puisi gitu, kenapa tidak masuk ke musikalisasi puisi gitu? Karena belum zamannya musikalisasi puisi atau gimana? Eventnya jarang. Kan ngejar itu ya, ngejar eventnya. Satu, orang udah tahu saya bahwa saya adalah musisi, saya penyanyi. Kalau saya masuk ke bidang itu, kesannya saya ngambil ladang orang gitu. Dan saya nggak tidak mau maruk gitu ya? Ya, itu juga. Saya nggak akan mengerjakan hal yang saya sendiri nggak perlu di bidangnya. Jadi kalau saya ngambil hal itu, ada mungkin banyak tuh yang keren-keren, Tamlioi, Gusti Putu Bawa Samargantang, Putu Bonus, Jeki, banyak yang lainnya. Tapi Beli Jun mengikuti musikalisasi puisi yang ada di Bali? Ngikuti.
Ngikutin. Setiap ada event pasti saya diundang. Kapan-kapan di Balai Bahasa kan selalu buat musikalis. Undang dong saya dong. Nah itu ya. Mau. Saya senang. Saya musisi yang baik itu tidak hanya bergaul dengan sesama musisi. Dia harus fleksibel dengan pelukis, dengan pembaca puisi, dengan pematung. Serius, saya bergaul dengan banyak orang. Karena itu seniman. Sama-sama seniman gitu ya, lingkungannya seniman. Iya, betul. Walaupun pematung, tukang lukis ya sama-sama seniman. Iya, sama-sama seniman. Beli Jun, dari tahun kapan sih mulai membuat Bintang itu dari tahun kapan sampai kapan? Bintang 2003, tapi albumnya di 2004. Udah 8 album. Sampai kapan tuh terakhir mengeluarkan album? Dari 8 album ini. Kita lagi vakum 3 tahun. Oh, dari 17 tadi ya, 17 ya, itu ya. Ya. Sampai, dari Bintang itu ke Solo atau Bintang ada, Solo ada? Bintang ada, Solo ada. Tapi Solo ini tapi beda 3 tahun terakhir, 3 tapi tahun. Beda aliran. Beda. Kalau di Solo lebih ke pop rock dia. Kalau Bintang memang rock dia. Iya sih. Rock funky. Kita satu-satunya band beraliran rock funky. Bahasa Bali. Ya, bahasa Bali. Agak reggae. Kenapa bahasa Bali? Kenapa tidak dulu waktu membuat Bintang itu tidak membuat tidak fokus ke bahasa Indonesia? Because I proud of to be Balinese. Oh, gitu. Nah, itu yang harus diingat dan diikuti. Iya, tapi belakangan banyak juga teman-teman yang sedikit memberikan nuansa bahasa Indonesia di dalam bahasa Balinya. Menurut saya itu membingungkan, tapi mengasihkan juga. Nggak ada lur. Nanti saya mau tanya itu. Tapi sekarang fokus ke lagunya dulu. Saya ya. Nah, Bintang itu berapa album? 8. Kalau Junnya? Jun Bintang baru 1 album. Tapi singlenya banyak sekali. Ya. Itulah kelebihan 2020 juga ada kan? 2020? Banyak album solo saya. Aduh, saya lupa bawa CD-nya, ada di mobil. Tahun 2020 ini saya bikin hampir 20 lagu. Berarti masa pandemi itu malah lebih kreatif. Maksudnya lebih produktif. Benar. Ada duet-duet saya juga dengan Indro Warkop, dengan Kakak Sleng, dengan Bobby S. Tapi dengan penyanyi Bali juga banyak kan? Banyak. Terutama dengan yang cantik-cantik. Udah mekebar mereka semua ya. Beli Jun, ya. Kalau dari Bintangnya sendiri, yang menjadi ikon lagunya apa? Bintang? Ya. Made in Bali. Made in Bali. Kalau Junnya sendiri? Saya banyak. Nak satu dong, harus dipilih dong. Yang paling menjadi, oh ini saya gitu. Sayang mungkin ya, sayang. Nanging suba bulan adi yang sabteken beli, dingah beli adi, buin ngelah tunangan. Tapi kan itu bukan pengalaman pribadi kan ya? Biar aman bilang iya gitu. Nah, pengalaman teman. Makanya seperti yang saya bilang, jangan ngomongin asmara dengan saya, akan jadi lagu. Beli Jun, ya. Kalau Beli Jun sendiri melihat respons masyarakat dari lagunya Bintang, dari lagunya Jun itu bagaimana? Adakah respons negatif? Kalau positifnya pasti ada. Kalau respons negatif pernah mendapatkan respons negatif? Saya pernah membuat lagu berjudul Nusuk. Nusuk itu tentang golput saat pemilihan. Nah, itu saya sempat diperiksa lah ya. Karena masuk politik ya? Karena ke politik. Itu tumben saya bikin lagu politik dan klipnya ada. Gitu. Itu tahun 2004-2005. Ya, itu mungkin nggak ada respon negatif. Cuma karena lagu itu viral, jadi dalam tanda kutip bermasalah gitu ya? Iya. Jadi liriknya tuh agak keras gitu. Saya tumben bikin lagu seperti itu. Biasanya orang kan lagunya tentang asmara, tentang alam, tentang lagu politik ya itu. Sama Bajingan Eling itu lagu tentang politik juga sebetulnya. Respon positif masyarakat yang Beli Jun sangat ingat? Mereka mungkin lebih terbawa, lagu-lagu yang populer kebanyakan orang-orang itu mengalaminya gitu. Oh ini benar nih. Dia bisa masuk ke lagu itu ya? Ya, kayak lagu apa ya? Mungkin Sakit ya, yang itu Tika yang bikin. Cuma saya merubah liriknya dikit-dikit aja. Udah marah iragama kenalan, ya dani jumunin beli berharap adi jodoh beli ne. Ini bentuk jatuh cinta yang terlambat.
Ngerti ya? Iya. Ya, sama-sama sudah punya pasangan, tapi seandainya kamu belum menikah, mungkin kamu istri saya akan jadi pasangan saya. Sepertinya menjiwai sekali. Makanya, jadi bikin lagu-lagu yang dialami masyarakat dengan bahasa-bahasa simpel. Itu sebenarnya trik seorang pencipta lagu. Supaya lagunya bisa berterima, ya cari kondisi di masyarakat, apa yang terjadi ya. Beda dengan menghayal kan? Iya, betul. Kalau menghayal susah, apalagi kata-katanya susah. Nah, Bli Jun, dari semua aktivitas yang Bli Jun laksanakan sekarang ini yang bisa dijadikan pekerjaan gitu. Musik itu ya? Musik. Kalau musik itu lebih banyak di mana? Di konser, di menciptakan lagu, atau di apanya? Yang uangnya pemasukannya? Iya. Konser ya? Konser. Kalau apa? Sekarang belakangan YouTube juga. Oh, nantilah kita bahas. Nanti kita bahas Instagram. Tapi video klip itu musik loh. Video klip saya ditonton jutaan orang. Itu kan duit juga. Oh, iya, dari YouTube-nya ya? Iya, bukan konten. Konten kan baru 2 tahun belakangan ini. Oke. Tadi saya sempat Bli Jun sampaikan memasukkan lirik Indonesia ke lagu Bali. Ya. Dari pandangan Bli Jun sendiri, itu seperti apa? Apakah itu menambah bukti kreatif orang atau bagaimana? Sebetulnya kalau penyanyi-penyanyi lawas kita tanyakan seperti Beliau Sagita, Blitut Bimbu, mereka tidak akan setuju karena lagu-lagu mereka kan pure bahasa Bali. Saya pernah mau interview tanggapan Beli tentang lagu yang dicampur dengan bahasa Indonesia, kamu gimana? Beli tidak setuju katanya. Tapi menurut saya sah-sah aja. Jangan jawaban yang aman ini, jangan jawab. Enggak. Menurut saya sah-sah aja. Iya. Memang agak membingungkan, tapi sah-sah aja. Kenapa itu dibuat? Mungkin biar catchy aja mungkin bahasanya. Karena pasar mereka kan anak muda nih. Orang tua nggak bakalan mengerti gitu. Zamannya berbeda, targetnya berbeda. Jadi mereka harus buat seperti itu gitu. Kalau dari Bli Jun sendiri, apakah menganggap itu akan merusak bahasa Bali atau bagaimana? Yes, merusak khasanah bahasa Bali. Tapi dalam segi musik itu kan universal, bisa dilakukan oleh banyak orang. Bahasa Indonesia pun ada Inggrisnya kok. Iya sih. Iya. Jadi lagunya bahasa Indonesia tapi judulnya bahasa Inggris. Di Jepang juga begitu, bahasa Jepang tapi ada Inggrisnya. Nah ini Bali ada Bali. Ulipidan beli I love you aja kamu. Iya. Mungkin nyari campur U-nya mungkin ya, karena itu yang sama seperti puisi nyari I. Mencari kesesuaian nada itu ya. Harmonisasinya biar dapat. Betul. Mati beli bani tua adi jiwat man beli wan tak adi terus beli ane sujati itu nyari I. Kalau dari lagu yang Bli Jun buat sendiri, apakah pernah memasukkan mencampur gitu? Iya, ada beberapa tapi persentasenya nggak begitu banyak. Masih tetap mempertahankan lagu Bali, bahasa Bali. Sebisanya. Tapi bahasa saya juga nggak halus-halus sekali. Saya memakai bahasa sehari-hari. Tapi yang nggak kasar juga. Ya. Gitu. Beda dengan Dipuja ya? dia memang harus kasar ya. Dia harus kasar ya. Nah, sekarang beralih ke media sosial. Oke. Nah, media sosial di Jun yang aktif itu selain Instagram ada apa lagi? Facebook, YouTube, Twitter? Enggak. Saya dari 3 tahun yang lalu udah nggak pakai Twitter. Tapi sepertinya memang Twitter di lingkungan Bali tidak terlalu ini ya? Tidak begitu populer ya? Iya, saya punya tapi saya tidak memakai itu. Ya, saya punya, saya nggak pakai juga. Saya pakai Instagram. Ya, sama. Supaya bisa lihat Jun Bintang. Nge-follow saya kan? Ntar tak follow back. Nah. Nggak mau? Oke, saya nggak follow back. Benar nanti follow back ya? Bli Jun. Iya. Bedanya akun Instagram Bli Jun dengan akun Instagram di tempat lain, termasuk akun Instagram saya itu pilihan caption, takarir yang digunakan di sana biasanya puitis. Bli Jun tidak pernah membuat apa namanya dalam bentuk narasi biasa, tetap lebih banyak ke bisa dikatakan puisi. Perhatiin ya. Nah, itu kenapa? Biar orang nggak nelan mentah-mentah aja caption saya. Supaya bisa menimbulkan tafsiran orang seperti apa. Biar mereka berpikir. Membuat orang menjadi kreatif juga. Iya. Tetaplah berbuat baik hingga kejahatan lelah mengikutimu. Saya ingat
di wawancara Beli Jun salah satunya itu mengatakan menggunakan media sosial itu ke arah positif, berbahasa sopan. Ya. Kalau tidak salah ya. Ya. Pernah saya dengar seperti itu. Ya. Itu ada ini adminnya? Enggak. Saya yang megang Instagram saya. Kalau ada yang jawab pertanyaan itu, saya yang jawab. Coba nanti saya mau ini ya. Coba. Mau komen. Iya, itu saya yang megang semua. Itu karena apa? Karena saya ingin fans saya lebih dekat sama saya. Jadi mereka, kalau orang lain mungkin bahasanya berbeda ya. Kalau misalnya punya akun tapi dipegang orang lain, mending jangan bikin sosmed. Tapi lebih banyak begitu loh. Ini kan sudah artis. Saya nggak merasa diri saya artis. Oh gitu. Merasa diri sebagai apa sekarang ini? Seniman. Oh seniman, oke. Saya di KTP saya seniman. Pekerjaan seniman. Mau lihat? Oh, nanti. Serius? Nanti ya. Pekerjaan seniman. Nah, kalau Beli Jun memperhatikan penggunaan bahasa di media sosial secara umum, itu seperti apa? Apakah makin kesini mengarah ke lebih kasar atau bagaimana? Tergantung orang ya. Orang sudah kalau secara umum, kalau Beli Jun melihat followernya Beli Jun atau di berandanya, di wallnya itu kan sering muncul ini bagaimana menurut Beli Jun itu? Beragam. Kadang yang kesalahan orang adalah mengadukan semua masalahnya ke sosmed. Betul. Karena mereka lupa kalau sosmed itu bukan Tuhan. Tidak ada pribadi, tidak ada privasi gitu zaman sekarang. Iya, marah sama orang tapi ngadunya ke Facebook. Bilang aja sama orangnya langsung kan selesai masalah. Dan memberi ucapan selamat di Facebook pada orangnya tidak pakai Facebook. That's right. Saya itu. atau nge-tag orangnya gitu ya. Betul. Kalau Beli Jun sendiri, penggunaan bahasa Beli Jun di media sosial itu bagaimana? Merasa bagaimana? Sudah paskah pilihan bahasa seperti itu? Saya kalau dilihat dari kosakata mungkin saya kalau dilihat semua caption saya di semua awal huruf pasti huruf besar. Coba diperhatikan. Kalau dalam kaidah bahasa Indonesia itu salah sebetulnya. Harusnya huruf awal aja huruf besar sama nama orang. Tapi saya semua di awal tuh saya memakai kapital, huruf besar. Hanya saya yang memakai loh. Dan ada beberapa orang yang meniru. Tujuannya adalah, tapi kalau menulis biasa saya ngikutin aturan bahasa Indonesia. Karena ada tujuan tertentu gitu. Tujuannya adalah agar setiap kata orang bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Itu aja. Gak ada ngajarin yang jelek-jelek sih. Berarti Beli Jun juga dengan adanya kaidah bahasa, dengan adanya ejaan. Banget. Nah saya kan orang sastra juga. Oh iya, kan walaupun sastra Inggris ya, tapi paling tidak insting bahasanya ada. Pasti. Ada. Kita kan harus tahu dengan siapa kita berbahasa. Kan gitu. Iya. Saya ngomong sama orang yang lebih tinggi, lebih tua, lebih tinggi derajatnya ya, saya pakai bahasa yang formal, yang lebih sopan. Ya. Sama kayak Puja, memang dia kasar, tapi kalau dia ngomong sama orang yang lebih tinggi atau derajatnya lebih tinggi, Puja bisa halus loh. Bisa. Itu untuk konten aja. Bisa. Sengaja dikasar-kasar. Sengaja dikasar. Memang gimmicknya dia seperti itu gitu. Ciri khas. Ciri khasnya dia. Ciri khas Puja Astawa itu kasar tadi. Kalau Jun itu ciri khasnya apa sih? Dari versinya Jun sendiri. Saya lebih ke meledak kali ya. Meledak. Pokoknya image orang tuh saya nih suka marah. Kalau orang memperhatikan tidak, tapi kalau orang mendengarkan sekilas tuh bub gitu. Ngomongnya seperti itu. Seperti itu. Karena saya nggak suka sembunyi. Kalau saya nggak suka ya saya bilang nggak suka. Meskipun orang yang saya bilang nggak suka tuh hatinya nggak enak sakit hati saya gitu bilang. Saya nggak bisa berpura-pura. Sama seperti kopi yang tidak enak saya bilang enak, kan bohong. Kopi yang enak apa sih? Banyuatis lah. Saya lupa bawa. Seperti itu. Sama seperti teman-teman junior, teman-teman yang baru bermusik, nanyain, Beli saya punya lagu didengerin ke saya. Gimana menurut Beli? Jelek bro. Kalau tidak bagus ya udah tidak bagus. Ya mungkin bahasanya nggak begitu jelek-jelek amat. Saya bilang, bro ininya kurang gini, ininya kurang gini. Naif dong kalau kita bilang ada yang tidak bagus tapi kita bilang bagus, kan mencelakakan dia juga. Tapi kelemahan kita biasa termasuk saya sendiri menghindari untuk berkata jujur pada orang jika kita merasa itu akan menyakiti orang gitu ya. Tetapi memang seperti Beli Jun ini yang memang diharapkan. Ya. Saya pun butuh teman seperti itu supaya ada yang ngoreksi kan. Betul. Kalau misalnya teman kita hanya mengatakan kita bagus, kita tidak akan memperbaiki diri. Iya. Ya? Orang dia minta tanggapan terus terang aja Beli. Ya saya bilang terus terang dong. Kayak nggak bisa bilang. Masa
wanita yang tidak cantik Anda bilang cantik. Kan gitu. Apanya yang kurang beli? Ya ininya kurang. Walaupun ada maksud tertentu enggak? Enggak juga. Beli Jun, bedanya Instagram dengan Facebooknya Beli Jun apa? Maksudnya? Apakah Instagram itu lebih ke bisnis, sedangkan Facebook lebih ke apa? Instagram saya connect ke Facebook. Sama. Langsung sekali nge-post di Instagram itu langsung connect ke Facebook. Tapi saya lebih pekerjaan saya lebih banyak saya dapatkan dari Instagram. Kan endorse-nya di sana ya. Endorse, direct message. Padahal saya udah menyampaikan nomor WA saya di sana. Tapi mereka masih mikir, ini bener nggak Beli Jun punya ya? Saya pun lebih suka menghubungi orang ke DM-nya daripada WA. Iya makanya. Tapi kan kadang tenggelam karena terlalu terlalu banyak messenger yang nggak jelas. Tapi kalau saya enggak mungkin karena beda artis kali ya. Mungkin. Kalau artis gitu ya. Itu juga lo bikin capek lo ngucapin selamat ulang tahun sama fans saya tuh. Teman-teman yang ingin diucapin selamat ulang, ucapin selamat ulang tahun untuk saya. Mungkin itu. Nanti saya minta juga berarti. Boleh. Ya. Mungkin kecil menurut kita ya, tapi itu berharga banget. Betul. Kalau saya melihat Beli Jun itu sangat menjalin hubungan dengan fans, dengan sahabat itu ya. Banget. Itu kenapa? Tidak membuat susah, tidak merasa capek. Enggak. Dengan begitu? Enggak. Karena yang membesarkan saya itu mereka. Jadi kalau saya cuek dengan mereka, mereka pergi gitu. Yang membesarkan kita kan mereka. Karena saya nggak pernah menganggap penggemar saya itu fans saya. Lebih ke saudara lah, adik, kakak. Seandainya semua selebritas itu bisa berpikiran begitu, mungkin aman-aman saja. Ada yang tidak berpikiran seperti itu? Banyak. Perlu sebut namanya? Bali? Tidak usah. Bali ya? Jangan. Nggak ada yang begitu. Tapi kan mereka harus menanggung konsistensinya. Iya sih. Kan? Iya, betul. Jadi kalau seberapa hebat pun ilmu yang kau punya, seberapa banyak pun skill yang kau dapatkan, tapi kalau attitude-mu nggak bagus, kamu akan tenggelam sendiri. Itu prinsip saya. Betul. Nah, sekarang pesan Beli Jun untuk pemakai Instagram dan Facebook dalam menggunakan bahasa. Ya. Harusnya bagaimana? Dari kacamatanya Jun Bintang. Ya. Kalau saya berpesan teman-teman yang punya sosial media, bijaklah menggunakan kata-kata. Karena kalau kamu sedang marah, jangan bikin caption. Bertahanlah dulu sehari. Itu tips pertama. Saat marah jangan membuat caption. Beli Jun tahu nggak kalau caption itu bahasa Indonesia takarir? Masa? Nggak tahu saya takarir ya? Nanti saya mau buat video pendek. Takarir. Belum ada, nanti kita membuat video pendek untuk ngetes bahasa Indonesianya Jun Bintang. Oke. Takarir. Tapi kau udah dikasih tahu sekarang. Nanti soalnya bukan itu. Serius ya? Takarir ya? Takarir. Oke. Ntar saya bikinin caption. Takarir hari ini. Bilang dapatnya di Balai Bahasa. Pura-puranya saya. Nah, itu Instagram dan Facebook. Ya. Sekarang yang sedang boom adalah YouTube. Pengikutnya berapa sih? Saya belum begitu banyak karena konsennya kan dulu YouTube saya dipegang orang lain. Ada adminnya begitu? Ada adminnya untuk video klip saja. Oh ya. Kedepannya saya mulai bikin. Karena sekarang sudah ngarah ke vlog seperti itu ya bentuknya. Ya, ngevlog, terus bikin film Magic Strong King. Itu kan film panjang saya. Iya. Saya juga direkturnya, saya juga pemainnya. Pernah nonton Magic Strong King? Yang saya sering tonton itu ngoplingnya. Ngopling itu baru. Itu project iseng tuh, ngopling. Sebenarnya saya tapi karena tokoh-tokoh di sana itu orang yang sudah dikenal masyarakat, paling tidak masyarakat ingin tahulah orang itu seperti apa. Tapi kalau tokoh itu nggak respect sama saya, mana mau mereka mau jadi bintang tamu saya kan? Nah itu. Nah, respect itu yang terpenting. Betul. Bagaimana cara komunikasi, pendekatan? YouTube itu dari mana? Dari kapan? Maaf. Dari belum ada setahun ini mungkin. Baru mungkin minggu ini 30 ribu subscriber ya mungkin ya. Tapi karena kreatif itu ya yang menyebabkan cepat. Tahu nggak caranya biar besar menjadi YouTuber? Gimana? Saya YouTuber loh. Ya. Tahu caranya? Nah. Konsisten. Oh iya sih. Nah itu yang susah. Saya pernah mencoba untuk membuat suatu konten yang konsisten. Itu konsistennya hanya sebulan. Kontennya harus menarik juga. Nah itu juga. Untuk membuat menarik itu juga harus kreatif, harus original ya, gitu ya. Kreatif, harus original, salah ya salah gitu. Biarin aja. Kadang-kadang orang membuat konten itu dia meniru orang, itu yang membuat. Itu nggak akan bisa banyak ininya subscribernya. Beli Jun, ya. YouTube pertama tuh diawali oleh video klip kan?
isinya hanya video klip. Visinya hanya video klip karena saya musisi. Ide awalnya. Iya. Sejak kapan itu sudah merambah ke yang lain? Baru 3 tahun belakangan saya bikin Ajik Strongking itu. Disponsori sama Kopi Banyuatis juga. Saya mungkin banyak brand mempercayakan produknya pada saya. Yamaha juga ya kalau tidak salah. Kenapa? Yamaha. Ya. Yamaha juga. Kopi Banyuatis, Yamaha, Prosbeer, Melotronic itu sepeda baterai. Ya. Apa lagi ya? Lupa saya. Nah, beberapanya itu gitu ya. Nah, biar orang-orang tahu. Sekalian. Kalau yang terbesar mana? Yang income-nya paling besar? Kopi Banyuatis masih. Karena itu terus dari kapan sih itu? Udah 3 tahun. Ya, jadi sejak saya dipercaya untuk megang, anak-anak muda juga tahu bahwa kopi ini bisa diminum oleh anak muda juga. Sebetulnya saya mempromosikan produk sasetnya. Banyuatis dulu kan bubuk. Ya. Nah sekarang punya saset 2 in 1. Nah itu sekarang boom sekali. Kopi Banyuatis itu sudah dari tahun 60. Ngendorse beli itu 3 tahun yang lalu. Iya. Ya. Kopinya udah lama, tapi ya saya jadi brand ambasadornya baru 3 tahun. Itu dicoba dulu atau memang langsung? Cobalah. Saya nggak akan bilang produk itu enak kalau saya nggak tahu rasanya. Itu pembohongan publik namanya. Oke. Kemudian video klip dulu. Yang berikutnya itu sudah Ajik Strongking muncul di sana di YouTube. Iya, Ajik Strongking itu YouTube pribadi saya. Ya. Itu idenya apa? Idenya seorang raja. Raja ini namanya Ajik Strongking. I Gusti Ngurah Ajik Strongking Angayu Bahagia gitu namanya. Dia nih baik, ramah, friendly, bertanggung jawab pada masyarakatnya, tapi nakal. Gitu. Dan nakalnya nyentil ya? Nyentil. Jadi saya apa yang saya tidak bisa lakukan di lagu, saya tuangkan di Ajik Strongking ini, menyindir pemerintah, menyindir kasta, bagaimana orang Bali susahnya untuk bisa maju karena harus tidak pernah ngayah kesepekan dan lain-lain. Gitu. Itu sindiran itu saya tumpahkan di film Ajik Strongking. Itu masalah sosial yang memang terjadi di masyarakat ya? Memang terjadi. Nah, setelah Strongking apa lagi? Ngopling itu dari kapan? Ngopling udah setahun. Sudah setahun. Tahun lalu. Tamu pertama saya si Puja Astawa. Itu iseng mulanya. Dari semua itu, sekarang yang diunggulkan yang mana? Ngopling. Itu sponsornya ada, duitnya dapat. Banyuatis lagi. Artisnya teman-teman lagi. Nah, tanggal 4 saya ngopling Bupati Kelungkung. Keren ya? Nyoman Suwarto ya? Iya. Jadi yang tokoh-tokoh itu juga teman. Sebelum beliau jadi bupati udah teman saya. Kebetulan aja beliau naik gitu. Saya senang juga kan. Iya. Sebagai seorang teman, ada teman sukses kan. Apalagi kita tahu teman itu positif. Gitu. Ya, kesalahan pejabat Bali kan tidak menjadikan musisi itu teman. Jadikan sahabat. Karena suara terbanyak itu ada di anak muda. Betul. Dekatilah anak muda. Jangan main politik. Nggak politik. Ini nggak politik. Ini ya cara berbahasa. Iya, betul. Harusnya. Kemarin juga saya ketemu Pak Ganjar kan, Gubernur Jawa Tengah, sorry ya. Ngobrol juga sambil ngopi, saya vlog. Gitu. Sekalian jalin relasi juga. Iya. Dan pasti dapat ilmu baru dengan orang baru, apalagi orang yang positif. Saya mendapatkan ilmu dari banyak orang, meskipun orang yang tidak berpengalaman seperti tukang sun, ibu-ibu, sopir bemo kemarin saya bikin kan. Jadi semua orang yang kita temukan di jalan adalah inspirasi dan ilmu baru. Beli Jun, proses pembuatan ngopling dengan Ajik Strongking itu melalui tahap naskah dulu, reading dulu dan sebagainya, atau spontanitas? Yang naskah itu Ajik Strongking. Ya pasti naskah. Karena harus saya yang memilih pemainnya, saya memilih tempatnya di mana, puri yang mana yang bagus untuk digunakan untuk syuting. Siapa yang megang kamera dan lain, editornya berapa hari dan lain sebagainya. Tapi kalau ngopling seperti sekarang, saya akan menanyakan hal-hal yang orang umum tidak tahu. Nah, itu juga karena
mereka itu teman Beli Jun yang sudah dekat. Makanya. Pernah tidak di Ngopling itu bukan teman? Pernah, banyak. Tapi masih berani kah? Masih. Biografinya saya harus tahu dong. Oh iya, betul. Misalnya, nah kayak kemarin ada yang mau diedit tapi saya nggak mau edit. Ada dokter kelamin, dokter kulit dan kelamin yang saya tanyakan. Saya jadikan bintang tamu. Karena ini penting untuk anak-anak muda Bali. Biar mereka nggak ngawur menggunakan kelaminnya, kan gitu. Iya, jadi saya tanyakan bla bla bla. Jadi pertanyaan saya yang paling menonjol adalah, sensitif gitu. Dokter, pernah nggak ada pejabat menjadi pasienmu? Langsung nanyakan siapa? Ya, dokter menjawab, pernah, siapa? Itu penanyanya yang kelewatan tuh. Kan saya boleh tahu juga kan. Cuma itu kode etik kedokteran, nggak boleh dibilang. Ya, Jadi betul. Itu untuk gimmick agar orang nonton malamnya. Kayaknya untuk semenit, akhirnya orang nonton. Padahal nggak ada sebetulnya. Nggak ada yang disebutkan. Kalau proses pembuatan naskah itu, bagaimana proses pembuatan Ajit Strongking? Ya. Ajit Strongking? Saya orangnya simpel sih. Beda dengan Puja. Puja tuh dia tuh detail. Sepertinya. Kalau melihat dari hasil videonya sepertinya itu memang detail. Naskah juga dia detail. Cuma saya memang lebih cepat. Benang merahnya apa? Saya nggak pernah mau baca naskah kok. Lebih banyak ke improve ya? Improve itu lebih natural daripada membaca. Pasti. Tapi saya tahu, Jun, nanti kamu marah, kamu pukul saya, terus kamu bilang ini. Jadi saya lakukan itu. Film Bali Kembali ini kan nanti akan diputar di Alaya. Kita sedang ada project. Jadi Januari kita putar di sana. Berapa tokoh sih di sana? Yang mana? Ajit Strongking? Yang Bali Kembali? Ya, Banyak banget. Tapi untuk tokoh-tokoh ya, intinya ada Puja, saya, Dokter Eka, Mario Blanco. Oh. Anaknya almarhum Pak Antonio. Terus ada Beli Popo. Banyak. Mungkin ada 10 tokoh. 10 tokoh. Target kapan tuh? Target selesai launching kapan? Januari. Oh, Januari ini. Berarti sekarang sudah berapa persen? Kata Puja sih sudah 80%. Dia cepat ngeditnya. Dia punya tim hebat. Kalau dulu waktu ini sempat diskusi dengan Beli Puja itu mengatakan dia kerja sendiri, kalau sekarang sudah tim ya? Weh, dia kaya kan dia. YouTuber terkenal dia. Apa bedanya dengan Jun Bintang? Dia belum centang biru. Baru bilang itu. Sebenarnya dulu mau nanya itu ke Beli Puja, tapi tanya aja. Ntar ngambul. Gak apa-apa. Kenapa Puja belum centang biru? Karena dia nggak jualan terus. Centang biru itu bukan tujuan seorang entertainer, bro. Tapi kan nilai dari endorsement centang biru itu kan pasti akan beda. Gitu ya. Saya nggak tahu, saya nggak ngajuin. Tiba-tiba aja. Kan orang dari Instagram sendiri bisa lihat kan. Gitu ya, mungkin ya. Apa. Ya bersyukur lah. Nah, balik lagi ke pembuatan naskah itu berarti hanya garis besarnya, lalu lebih banyak ke improve. Ya, improve. Gitu di lapangan ya. Ya, lebih banyak ke improve. Tapi kalau di Ajit Strongking saya cuma ngasih tahu saja, bro, nanti kamu bilang ini, terus ini marah, kamu bilang ini. Nggak ada naskah. Cuma saya tulis saja adegan satu. Ngapain? Ya, Jun marah. Gitu. Jun marah. Alek nangis. Jadi saya menyerahkan saja, silahkan diimprove bahasanya. Kalau penggunaan bahasanya, saat misalnya sudah take begitu, lalu ada harusnya tidak kasar, tapi kasar masuk. Itu nggak boleh, saya ulang. Nah itu maksudnya. Memang harus penggunaan bahasanya juga benar-benar diperhatikan. Ya harus saya dengerin improve-nya apa. Kalau ngawur ya jangan. Kan kita ditonton banyak orang. Sekarang sudah klip, kemudian Ajit Strongking, yang bisa dikatakan ikonnya itu, ikonnya Beli Jun itu, dan terakhir ada Ngopling. Suka duka dari semua itu apa? Capek aja ya. Capek. Tapi lebih banyak sukanya ya. Sukalah, karena pekerjaan yang mengasihkan kan hobi yang ngasilin duit. Ya, betul. Saya termasuk mengoleksi juga ya. Pemotor itu juga hobi yang menghasilkan. Iya, saya banyak bertemu orang, bertemu sahabat. Ya, positifnya itu ya. Iya, jadi saya menjalin relasi. Ya, saya dapat banyak pekerjaan di komunitas saya, MC, main musik gitu kan. Dan saya banyak tahu karakter orang. Karakter orang itu paling penting ya, membaca karakter orang, bagaimana kalau orang tidak suka dengan sesuatu ya jangan kamu katakan itu lagi kan gitu. Berarti dukanya itu hanya capek itu, kemudian sukanya bisa ketemu relasi. Betul. Dan dompet tebal itu juga.
Nggak juga selama pandemi ini. Iyalah. Harus lebih kreatif lah. Nah, kegiatan selama pandemi dengan sebelum pandemi itu merasa lebih kreatif yang mana? Pas pandemi ini lebih kreatif ya. Karena saya harus mengakali ini, saya harus ngapain nih. Betul. Yang dulunya kita bisa berkumpul, sekarang tidak bisa berkumpul, kayaknya caranya gitu ya. Gimana caranya supaya jalan tapi itu kita ikuti. Iya, karena di rumah terus mungkin karya saya lebih banyak ya. Banyak ide-ide gila muncul saat pandemi ini. Iya, betul. Ya, ini kan ide gila juga nih, bikin podcast ngobrol. Sayang saya cerita tadi ya. Nah, Beli Jun, media sosial sudah jalan, kemudian musik juga sudah jalan, YouTube juga sudah jalan. Kedepannya ini apa yang mau lagi nih? Film juga sudah. Kedepannya mau apa nih di bayangan Beli Jun? Album. Band saya sudah terlalu lama saya tinggalkan. Bintang. Mau bikin album ke-9. Kenapa vakum? Karena sibuk. Oh. Sudah jadi. Semua punya usaha sendiri-sendiri. Iya, pengusaha ya. Betul. Pengusaha yang iseng-iseng tapi sukses gitu. Pas kita istirahat itu mereka udah mulai ini nggak bermusik lagi nih, ngapain nih? Pemain gitar saya jualan gitar, pemain bass saya bikin villa di Mundo. Memang di dunianya, mereka bergerak di dunia. Iya, saya memberikan kesempatan teman-teman untuk kreatif, gitu loh. Ini kan teman-teman di Bintang ini ngandalin saya aja nih, penciptanya saya, produsernya saya, leadernya saya. Kalau saya diam ya mereka diam pasti. Kalau sudah, ayo bangun. Bangun semua, tergantung saya. Sekarang saya sedang asik untuk solo saya, tapi saya nggak meninggalkan band yang membesarkan saya. Jadi saya besar tuh karena Bintang ini. Gitu. Kalau Jun sendiri menganggap Jun Bintang itu apa sekarang? Apakah masih musisi atau pebisnis? Kan bisnis jalan kan sekarang ini? Saya punya style peleng. Nah itu. Jun menganggap Jun itu apa? Seniman. Oh tetap seniman itu yang utama ya? Businessman itu enggak lah. Enggak. Saya bukan pembisnis. Saya seniman. Itu nyampe. Karena di sana juga musik ada gitu ya. Saya seniman dengan banyak hobi. Kalau ditanya hobinya apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu ya. Hobinya naik motor. Oh, nah itu lagi hobi naik motor. Itu juga ya tadi udah disampaikan positifnya ya relasi, punya banyak teman itu ya. Motor tua lo ya, motor tua sama mobil tua. Sekarang koleksi sudah ada berapa? Apa? Motor dan mobil? Udah usah disebut. Oh, tidak usah disebut. Tapi ada lah gitu ya. Dan bukan kolektor. Berarti orang yang mau koleksi disebut kolektor. Beli Jun, yang terakhir nih. Pesan Beli Jun untuk masyarakat kita dalam menggunakan bahasa, dalam ya itu di media sosial atau di kehidupan sehari-hari gimana? Ya, berhati-hatilah menggunakan bahasa, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan membuat rancu, apalagi public figure ya. Artinya, ya hindari kata-kata kasar, memaki, karena semua ada aturannya. Cintai bahasa daerah. Kuasai juga bahasa asing, karena bahasa asing juga penting. Betul. Kita tidak bisa besar di Bali aja. Jadi apabila kita keluar lah, kalau kita ini bro dari mana bro? Indonesia, woi langsung berbahasa Indonesia. Dari mana? Dari Bali, bocor nyama. Jadi ya Indonesia ini beragam bahasa daerahnya kan. Jadi bahasa Indonesia tetap juga menjadi bahasa ibu. Jadi harus kita kuasai juga, harus bangga berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, seperti semboyan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Saya diajarin tadi sama Pak Pimpinan di bawah, saya lupa. Ya itu, jika bertemu dengan orang Bali, di lingkungan Bali, ayo kita gunakan bahasa Bali untuk tetap melestarikan bahasa Bali. Gitu ya. Kalau Beli Jun di rumah, dengan anak-anak dengan bahasa Bali, walaupun ibunya bahasa Jepang. Kalau ke kampung, pulang kampung, kita pakai bahasa Bali. Kalau di rumah saya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau marah pakai bahasa Jepang. Itu dengan tujuan biar tidak mengerti atau gimana? Kalau pas berantem biar tetangga nggak ngerti. Ya, tapi lebih ke bahasa Indonesia. Karena istri saya kan pintar banget bahasa Indonesia. Apalagi tinggalnya dengan lingkungan juga. Ya lingkungan itu amat mempengaruhi juga ya. Artinya bahasanya anak-anak kita. Dari kecil memang bahasanya kasar ya, awal dari sampai dewasa terbawa. Kecuali memang
attitude dari orang tua. Orang tua berperanan penting loh dalam penggunaan bahasa anak. Betul. Ya, jangan memakai bahasa Inggris setengah-setengah kalau anakmu pengen pintar. Honey, don't touch that, bahaya itu. Kan itu racun. Anak-anaknya bingung malah. Makanya lah, jadi harus bisa memposisikan bahasa Indonesia itu kapan dan di mana, bahasa Bali kapan di mana, bahasa asing juga begitu. Intinya jangan pamer lah. Kalau bisanya setengah-setengah jangan pamer. Kan biasanya gitu kan, orang-orang tiba-tiba dengan bahasa Inggris dengan anaknya, padahal itu maksudnya pamer gitu ya. Maksudnya pamer, di depan orang banyak aja dia pakai Inggris. Padahal orang di Ngopling, saya pernah punya bintang tamu bule loh. Dia fasih banget berbahasa Indonesia dan berbahasa Bali. Dan dia bangga dengan apa yang dia bisa. Dan dia malah menganjurkan agar teman-teman Bali atau teman-teman Indonesia ya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bali. Ya, sama nonton itu. Nonton kan? Ya. Nanti diundang dong di itu si Andi. Keren tuh orangnya. Iya, Andi. Nanti saya kasih nomornya. Ya. Benar ya? Benar. Ada. Baru tadi chatting sama saya. Ya. Andi Celeng namanya. Oh iya. Oke, Bli Jun, sangat menarik, senang sekali. Tidak terasa kita sudah melewati waktu. Ya. Nanti saya disemprit oleh ininya. Siap. Ya. Terima kasih banyak udah mengundang saya. Terima kasih banyak sudah berbagi dan jangan kapok untuk datang lagi. Oh, enggak. Saya tunggu undangannya. Iya. Kata-kata terakhir saya adalah tetaplah berbuat kebaikan hingga kejahatan lelah mengikutimu. Saya setuju. Saya akan ngikutin itu. Iya. Ya. Apapun keadaannya tetap baik. Iya, sekarang kan serba susah semua nih. Tapi kita di jalur yang baik aja. Saya percaya kalau perbuatan baik itu akan menghasilkan hal yang baik juga. Jangan jahat dengan keadaan. Kalau keadaannya udah susah, kita jahat lagi tambah kacau. Ya, ini hanya ujian. Kreatif terus kreatif. Iya, setuju. Ikut. Ya, Bli Jun, sampai ketemu lagi. Makasih banyak Studio Subasita. Ya. Balai Bahasa Provinsi Bali. Keren banget nih acaranya. Iya. Ya, Bli Jun. Ya, saya tunggu di YouTube ya. Iya. Segera. Ya, oke, thank you. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Jun Bintang, Made Juniarte. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi sahabat bahasa. Kita bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra berikutnya. Salam bahasa.